Film dibuka dengan narasi yang menceritakan Dewa Cahaya menciptakan dunia dan mengutus 12 malaikat berkekuatan khusus untuk menjaga kedamaian. Manusia menyembah cahaya, sementara kegelapan menciptakan roh jahat untuk menghancurkan dunia. Setelah pertempuran panjang, para malaikat mengalahkan roh-roh jahat dan menyegel kekuatan mereka di gerbang neraka. Kini, para malaikat hidup di dunia dalam wujud manusia. Dan sekarang kita dibawa ke suasana penjara. Terlihat pria garang. Kita sebut saja Doni. Akan menagih hutang kepada preman yang ada di penjara. Doni ini rentenir, khusus untuk meminjamkan uang kepada para kriminal. Dan Doni menjalankan lembaga yang bernama Angel Capital Group. Doni menagih hutang ke preman ini sebesar 2 miliar, belum termasuk bunga. Dan dia tidak pernah gagal menagih hutang dalam tempo 100 tahun. Sambil pergi, Doni menyemangati preman tersebut dan menelpon rekannya untuk membebaskan si preman. Scene berganti ke markas Doni dengan sarana dan prasarana yang lengkap, ada gym, ada klinik, dan paling bawah tempat beroperasinya Angel Capital Group. Rekan Doni kita sebut saja Rini. Ketika itu, ada yang menelpon untuk meminjam uang. Tapi persyaratannya tidak memenuhi. Persyaratannya cukup unik, cukup dengan mempunyai catatan kriminal. Di sisi lain, kamera memperlihatkan rekan-rekan Doni yang lain. Ada Asep yang sedang berolahraga, Rina yang sedang berlatih pedang, Udin yang sedang mengoperasikan komputer. Setelah semua mendapat instruksi dari Doni, mereka bersilap untuk menyerang ke para penjahat. Kembali ke Doni yang sedang ditelepon seorang teman detektif, menanyakan kabar Doni selalu memikirkannya. Merasa paling peduli dengan Doni, dan Doni pun merasa ini anak kok tumben. Detektif pun sangat merindukan dan memimpikan Doni. Alih-alih menanyakan kondisi Doni, sebagai teman terpaut perbedaan umur 100 tahun, Doni tahu kalau detektif membutuhkan uang. Doni tak ambil pusing, dia langsung mentransfernya. Dan mengingatkan jangan boros-boros. Sambil mengobrol, detektif memilih barang untuk dibeli dan membayarnya. Totalnya sekitar 12 juta. Kembali ke markas, di ruangan klinik, terlihat resepsionis yang kaget mendengar teriakan pasien. Setelah dicek dokter cantik dengan metode pengobatan tak lazim, sehingga pasien di belakangnya kabur ketakutan. Dan pasien yang lumpuh mau kabur juga. Tapi diyakinkan kalau pengobatan ini manjur. Tiba-tiba, pasien yang pertama sembuh total, sampai berterima kasih karena tak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Giliran pasien yang lumpuh diobati. Kembali ke pasien yang sembuh untuk menebus obat dan membayarnya. Dia syok kalau total semuanya cuma 10.000 saja. Diperlihatkan juga pria yang lumpuh sekarang sembuh. Kali ini scene memperlihatkan para mafia berpesta. Menyambut kebebasan bosnya yang kita lihat di awal scene. Doni pun menelpon sang bos untuk menagih hutang. Sang bos baru ngeh kalau yang membebaskannya adalah Doni. Sang bos menyuruh anak buahnya untuk menghadang. Tak selang berapa lama Doni datang dan membabat habis para begundal-begundal yang menghadangnya. Tersisa sang bos. Dikira mau fight, nyatanya cupu. Dan menyerahkan semua yang ada di berangkas tak tersisa selembar pun. Sampai yang lagi dipakai harus dilepas. Berlanjut dengan rekan kerja Doni, yang harus membereskan mafia lain. Rekan Doni tahu kalau hari ini ada penjagaan ketat, karena ada penagihan dari mereka. Asep dengan gagahnya maju mengintai dari atas. Dan sang bos menginstruksikan bahwa perketat penjagaan. Karena terlalu lama menunggu, Rini dan Rina merangsek masuk dari pintu utama. Sambil mengendap-endap, Asep kaget, para penjaga tumbang. Udin menginstruksi lebih berhati-hati, karena di atas lebih banyak penjagaan. Dan inilah yang terjadi. Udin menginstruksi kalau bos kabur lewat tangga.
Ternyata si resepsionis pun ikut membantu. Rina menghajarnya dan mendapatkan uangnya. Kembali ke Doni yang mampir ke penjual jajanan di jalan, seolah-olah sudah akrab sejak kecil. Si nenek memeluk dan memanggil Doni, Pak. Doni mengaku sibuk dan tak sempat berkunjung, dan mengaku kalau dia manusia satu-satunya yang diajak ngobrol. Doni, itu detektif juga lu ajak ngobrol. Si nenek mengkhawatirkan keadaan Doni yang nampak terlihat kurang sehat, dan Doni bergumam bahwa sudah bosan berolahraga sejak 5.000 tahun lalu. Sudah lama dia hidup. Jangan begitu, Don, ucap nenek. Kamu harus tetap hidup berabad-abad lagi untuk melindungi orang yang tak bersalah. Lagi pula Doni malaikat. Shh, pelangkan suaramu. Nanti ada yang dengar, kata Doni. Doni sudah tak menolong manusia lagi. Nenek pun ngerti. Doni tak seperti dulu karena manusia sekarang egois. Sampai Doni kehilangan keluarganya. Nenek teringat waktu kecil ditolong Doni saat ada yang mengganggu ayah dan ibunya. Nenek berterima kasih. Jauh di lubuk hati manusia, punya rasa syukur setelah ditolong. Sepertiku sekarang yang selalu berterima kasih kepadamu. Tak semua manusia itu buruk. Selain itu, tak ada lagi roh jahat yang mengancam, kan, Don? Dan menyuruh Doni untuk mencari kebahagiaan. Doni pulang, mencari rekan-rekannya di rumah, tapi tak ada satupun yang terlihat. Sambil menaruh uang hasil tagihan. Scene berganti dengan detektif yang sedang makan dan mendengarkan berita mengenai artefak yang ditemukan yang diyakini berasal dari zaman Paleolitikum. Saat akan mengkaji artefak berupa batu, menunjukkan gejala aneh dalam monitor. Berlanjut ke scene di lembah, lereng, para pengikut roh jahat berkumpul untuk meyakinkan ini tempat yang benar, dan melaporkan ke kaki tangan roh jahat bahwa Ogi, nama roh jahat, telah ditemukan. Dan kaki tangan roh jahat itu pun melakukan ritual dengan darah di tangannya untuk membangkitkan Ogi sang roh jahat. Film ditutup dengan detektif yang mengunjungi wanita. Kita sebut saja Mira, yang sedang memberikan pengarahan kepada pengunjung museum. Setelah selesai, detektif menyerahkan barang belanjaannya, akan tetapi Mira menolak, karena tahu barang itu dibeli dengan uang Doni. Mira merasa bersalah dengan Doni. Detektif meyakinkan bahwa Doni sekarang kaya raya, bahkan dia mengelap dengan uang, bukan dengan tisu toilet. Mira pun pamit untuk kembali ke kantornya dan akan mengabarkannya lagi. Saat di kantor, Mira menunjukkan sesuatu. Benda apakah itu? Nantikan kelanjutan episode berikutnya.